beberapa hal Surya Paloh kena mental, JK terdiam membisu, AHY duduk termangu-mangu, terpekur, dan satu lagi yang menyebarkan hoax tentang ijazah palsunya Pak Jokowi seolah-olah kena tampar dengan keras. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, opini saya kali ini menyoroti tentang seorang Jokowi. Ini bagi saya seorang politisi, seorang sosok yang sangat menarik. Dalam pidato ulang tahun Partai Golkar yang ke-58, pidatonya tidak terlalu panjang, tapi makjeleb kemana-mana itu. Jadi beberapa hal Surya Paloh kena mental, JK terdiam membisu, AHY duduk termangu-mangu, terpekur, dan satu lagi yang menyebarkan hoax tentang ijazah palsunya Pak Jokowi seolah-olah kena tampar dengan keras. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Mungkin kita nikmati dulu apa yang disampaikan Pak Jokowi pada ulang tahun Golkar tadi malam. Tapi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Senior-senior Golkar yang hari ini hadir, Bapak Akbar Tanjung, supaya Bapak Ibu tahu, istri Pak Akbar Tanjung, Bu Nina Akbar Tanjung ini teman saya SMP. Sahabat Indonesia,
itulah cara Pak Jokowi, cara yang sangat halus. Bagaimana membuat Surya Paloh seperti kena tonjok tapi secara tidak langsung begitu. Dalam pertemuan awal gesturnya Pak Jokowi sangat kelihatan. Dia tidak membalas pelukan Surya Paloh. Itu simbol ada gestur yang ditujukan kepada Surya Paloh bahwa Pak Jokowi kelihatannya tidak terlalu berkenan karena dianggap Surya Paloh ini gerasa gerusu. Nah, ini yang disampaikan Pak Jokowi kepada Partai Golkar. Golkar jangan buru-buru, jangan gegabah, jangan asal mendeklarasikan capres cawapresnya. Ini luar biasa. Sebetulnya Pak Jokowi ini sedang menyindir siapa gitu loh. Seluruh Indonesia tahu dan yang hadir di situ pun tahu. Di situ ada Surya Paloh, ada AHY, ada JK, dan ada juga pimpinan dari PKS. Jadi ini cara seorang Jokowi yang sangat elegan gitu ya, menjewer mereka karena terlalu terburu-buru. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah pasti jadi koalisi Demokrat, Nasdem, PKS? Belum tentu juga. Karena saya mendengar isunya masih tarik-menarik tentang AHY mau jadi apa. Karena Demokrat sudah pasti menginginkan AHY jadi minimal jadi cawapres lah. Tapi kan Surya Paloh tahu juga kalau AHY dipaksakan menjadi cawapresnya Anies, ya nggak laku. Jadi jualannya nggak laku. Jadi ini sedang tawar-menawar di antara mereka dan Surya Paloh merasa paling punya otoritas karena Nasdem paling besar di situ. Nah, Pak Jokowi sudah pasti tidak ingin mencampuri urusan Nasdem karena ya pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem itu memang hak sepenuhnya Nasdem. Tapi ada cara lain Pak Jokowi untuk mengingatkan Partai Golkar, jangan gegabah, jangan asal, harus dipikirkan dengan matang, tidak terburu-buru. Dan Pak Jokowi dengan cara sanepo menyindir bahwa Golkar pasti akan memilih calon atau tokoh yang baik. Ya, yang jelas maksudnya Pak Jokowi, karena ini Pak Jokowi orang Solo pasti kan tidak secara langsung. Maksudnya Pak Jokowi adalah orang-orang yang tidak didukung oleh kelompok-kelompok pro khilafah yang bisa membahayakan NKRI. Itu makna yang tersirat dari ucapan seorang Jokowi. Dan di sini kelihatan sekali Pak JK dia membisu AHY dengan segala pencitraannya dia ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menarik sekali. Dan yang paling terpukul menurut saya Surya Paloh. Kena mental dari Pak Jokowi, dia hanya senyum-senyum saja, tapi inilah cara Pak Jokowi untuk mengingatkan kepada para politisi. Ingatlah apa yang sudah diberikan oleh negara dan Pak Jokowi selama 10 tahun kepada Nasdem. Nah, intinya seperti itu. Sekarang Nasdem membalas dengan mendukung orang yang mohon maaf harus saya katakan berseberangan dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu tentu tidak mungkin melarang, tidak mungkin marah gitu ya. Dan Pak Jokowi memang dari dulu terkenal tidak marah. Ini disampaikan juga oleh teman-teman sekolahnya beliau, tidak pernah marah orangnya. Mengingatkan dengan wise. Nah, terkait dengan teman-teman sekolahnya Pak Jokowi ini, Pak Jokowi juga ada cara yang sangat-sangat elegan untuk menepis tuduhan ijazah palsu. Di dalam orasinya beliau tadi malam mengatakan, Ibu Nina Akbar Tanjung itu teman saya SMP. Jelas kan? Ibu Nina Akbar Tanjung memang orang Solo. Sudah pasti itu cara Pak Jokowi mengatakan, saya ini sekolah loh. Ada loh teman saya namanya Ibu Nina
istrinya Pak Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum Golkar. Ini cara yang sangat elegan gitu. Jadi artinya inilah cara yang memberikan inspirasi kepada para pemimpin untuk jangan terlalu frontal gitu. Menghantam lawan itu tidak harus memukuli secara langsung, tapi juga bisa memukuli dengan kata-kata atau memukuli pakai tangan orang lain, bisa saja. Jadi ada dalam filosofi Jawa itu ngelurup tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Artinya apa? Menyerang tanpa pasukan, tapi menang tanpa merasa lawannya itu dikalahkan. Itu keren Pak Jokowi. Pak Jokowi sangat ngugemi filosofi Jawa seperti itu. Dengan nada bercanda, Pak Jokowi mengingatkan Surya Paloh bahwa Surya Paloh dianggap terlalu terburu-buru, gegabah memilih calon presiden. Tapi kan pragmatisme dan oportunisme Surya Paloh sudah terkenal dari dulu memang. Jadi ini yang menjadi menarik karena Pak Jokowi mempunyai cara yang sangat indah, cara tersendiri untuk mengingatkan banyak orang. Jadi saya lihat kemarin, saya mengerti ini. Pulang dari acara kemarin, Surya Paloh akan berpikir ulang bahwa selama ini dia merasa saya ini paling dekat dengan Jokowi. Nah, ini akan terbantahkan. Terbantahkan apa? Dipeluk aja nggak mau, di depan umum diingatkan. Dan ini kalau orang yang mempunyai kepekaan yang kuat, kepekaan politik, pasti ngerti maksudnya Pak Jokowi apa. Tapi Pak Jokowi kan selalu begitu, selalu melakukan dengan cara yang halus, tidak kasar, tidak bermain kata-kata yang jelimet seperti ahli penata kata itu, tapi selalu menyampaikan secara langsung dan ada simbol-simbol melalui kata-kata maupun simbol-simbol dari bahasa tubuhnya, body language-nya, gesturnya kelihatan sekali. Dipeluk Pak Jokowi diam saja. Dulu tidak, dulu mereka berpelukan seperti Teletubbies, sekarang tidak. Artinya apa? Ada tanda-tanda yang ingin disampaikan Pak Jokowi kepada Surya Paloh bahwa saya tidak seperti dulu lagi. Atau mungkin ada sedikit kekecewaan, tapi kekecewaan seorang negarawan kelas Jokowi itu berbeda sekali. Jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Anda semua dan bagi orang-orang yang selama ini gerasa gerusu, sok memaksakan diri dan mencalonkan orang-orang yang tidak kompeten dan bisa membahayakan Indonesia, itu yang disasar oleh Pak Jokowi. Dan yang terakhir saya mau katakan kepada Bambang Trimulyono yang mungkin melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi tadi malam di Partai Golkar, itu bisa sadar sesadar-sadarnya. Orang yang memberikan kesaksian ini bukan orang main-main. Ibu Nina Akbar Tanjung pasti akan memberikan testimoni, memang benar itu teman saya SMP. Artinya Pak Jokowi sekolah kan, bukan pakai ijazah palsu, ijazah abal-abal, yang aneh-aneh aja. Ini cara yang indah dari seorang Jokowi dalam menepis isu. Itu yang ingin saya sampaikan pada sahabat Indonesia. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat saya, buat Anda semua untuk bersikap dalam menyikapi keadaan dengan cara yang elegan dan indah tanpa harus menyakitkan orang lain. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi akhir pekan. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SKP.